Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة اتقوا الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Muslimin muslimat, as-saimin as-saimat, semuanya yang insyaallah calon-calon penghuni surga. Syukur alhamdulillah di hari yang ke-14 ini kita bersyukur, kita gembira, kita senang, kita bahagia. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita, sehingga kita nanti insyaallah ending dari orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Allahumma amin. Takwa itu dalam Al-Quran banyak sekali. Bapak Ibu, adik-adik hadirin rahimakumullah. Takwa diantaranya berarti kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala bentuk maksiat. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya dan bertakwa kepada Allah. Takwa di sini tafsirnya artinya tarkul maksiat, tinggalkan segala bentuk maksiat. La'allakum tuflihun, niscaya engkau akan menjadi orang yang beruntung. Maka hari ini Bapak Ibu, di saat kita bersungguh-sungguh ibarat kuda pacu gitu ya. Biasanya kuda pacu agar menang, menjadi juara, mendekati garis finish, dia itu biasanya bagaimana? Hendak menang, hendak jadi juara, maka kuda ini, kuda perlombaan itu biar menang, bagaimana kuda itu? Harus semakin kencang, semangat, antusias, menggembirakan. Nah begitu juga di setengah bulan kemudian, di bulan Ramadan, kita jangan loyo. Tapi rata-rata di mana-mana kalau sudah setengah bulan sudah mulai lemah, soft sholat tarawih sudah mulai kurang. Yang ngaji kadang-kadang juga semakin sedikit, ya. Kenapa? Karena dia itu tidak mau menang. Maka hari ini Bapak Ibu Anda juara, Anda calon pemenang insyaallah. Karena sampai hari ini ngajinya nggak pernah berhenti. Jujur Bapak Ibu, dari tanggal 1 sampai sekarang yang nggak pernah absen ngacong. Inilah kasih ngacong. Ngantuk bapak deto nggak apa-apa. Kalau saya nggak bisa hadir terus di sini itu ya. Jadi luar biasa. Kalau hari ini traweh nggak pernah absen, tilawatil Quran nggak pernah absen, sodako nggak pernah absen, kuliah subuh nggak pernah absen, calon orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, jadilah orang jangan sampai kalah kayak kuda pacu. Jadi semakin mendekati finish dia semakin kencang. Mungkin Bapak Ibu sedekah sudah banyak. Mungkin kalau dihitung dari tanggal 1 sudah 1 juta. Jangan kalah. Wah kemarin saya sudah enggak. Jangan menganggap kita ini sudah cukup gitu ya. Kalau ingin jadi juara justru semakin banyak. Jadi hari tanggal 1
sampean ndalah kaleng misale pirasi sampean hari ndalah kaleng. Misale 100.000 gitu ya. Maka di hari-hari ini jangan 100.000, malah 50.000, malah 20.000, malah kelalen muni orang gawe dompet. Padahal sengaja dompetnya dompet benar. Nah begitu ya. Jadi semakin mendekati garis finish ada dua hal yang harus kita kuatkan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang semakin punya komitmen, semangat dan lebih menggembirakan. Jadi wong puasa ki kudu seneng Bapak Ibu. Sebab jare Kanjeng Nabi lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua bahagia. Farhatun indal iftar, Masya Allah kita bahagia ketika buka puasa. Awit esok kadang-kadang bar kula subuh ngumpulna panganan gitu ya. Karena bin bahagia gitu ya. Itu di dunia, tapi ada yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, farhatun indal liqa'i rabbih. Bahagia besok ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi? Karena di akhir-akhir Ramadan tetap semangat dan bisa menggembirakan gitu ya. Apa itu semangat antusias? Apa itu semangat dia tidak loyo? Baru misalnya hari ini sudah ada yang hatam Quran Bapak Ibu? Halo? Takoni menung baik berarti kurung ketara gitu. Maka masih ada waktu lama itu, kejar. Kalau misalnya sampai tanggal 28 Ramadan baru 15 juz, maka kuda pacu dia nggak tidur. Siang malam dia kerjakan biar 15 juznya selesai. Hari ini Bapak Ibu banyak orang yang kurang tidur karena apa? Karena mencegah diri untuk berasik masuk dengan Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, ada yang sholat taraweh satu malam 30 juz. Bapak Ibu alhamdulillah enggak ya? Juznya banyak, juz al-puket, juz tomat. Mengapa? Imamnya hafal Quran, makmumnya hafal Quran. Jadi dia itu sambil murojaah satu malam 30 juz. Ya kan udah hafal. Dan itu juga sudah dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Kalau dia di luar sholat. Kalau Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan satu hari 2 kali hatam. Nah ini, itulah semangatnya orang-orang soleh zaman dahulu. Maka Bapak Ibu, kita hari ini kalau bisa syaratnya satu aja dulu targul maksiat. Tinggalkan maksiat. Orang puasa kadang-kadang lisan kita masih suka ngomong sana ngomong sini gitu ya. Jadi hari ini orang yang baik itu suka memuji, jangan suka mencela gitu ya. Suka ngalem daripada ngomongi gitu ya. Banyak di medsos, di televisi itu orang mencaci maki puasa tak puasa. Maka Bapak Ibu hari ini lisan kita dijaga. Falan ukallimal yauma insiya. Itu puasanya orang hebat. Maryam itu kalau puasa lisannya ditutup. Kita kan enggak. Puasa tapi kadang-kadang ngomongnya sana sini. Bahasa Tegal apa ya? Cangkeme delaweran. Itu delaweran. Delaweran bahasa Inggris itu ya. Stop hari ini Bapak Ibu, kita bismillah, lisan kita dijaga, mata kita dijaga, telinga kita dijaga. Maka kalau kita nggak bisa bicara yang baik, kul khairan au liyasmut, mendingan meneng gitu ya. Hari anaknya kok njaluk debat, pol-polannya hari bab fikih ya mesti tukaran. Meneng bae wis, sing penting rehabatu sodri fi masailil khilaf. Kalau dalam masalah khilafiyah bagi orang ahli ilmu itu bombongan Bapak Ibu. Kan dia ahli ilmu. Nah orang puasa itu dituntut seperti ini. Karena kita Bapak Ibu dalam kitab Hujjatullah Balighah, orang puasa itu dididik oleh Allah biar menyerupai sama seperti malaikat itu. Ya. Al-ju'u wal atas yaj'alani suratat tabi'ati lil mulkiyah.
Di lapar dan haus itu di dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Ini batasnya itu biar kita itu mirip dengan sifat-sifat malaikat. Malaikat orang mangan, malaikat orang nginung. Nah orang puasa di siang hari kita nggak makan, nggak minum. Ngeliat kayak ngapa wong kayak kenyo sampean kami pengen kayak malaikat. Walaupun anak koloknya kayak menggiurkan, ya orang dipangan. Walaupun minumannya minuman seger hebat ya. Bapak Ibu malah minuman yang bagus itu buka puasa itu yang bagus jangan es gitu ya. Saya nggak makan es aja seret kayak gini gitu ya. Kalau bisa malah yang bagus apa? Apa Bu? Biasanya kalau buka puasa Ibu apa pakainya? Yang bagus itu ya, dari sekian banyak minuman itu ini resepnya Dr. Zaidul Akbar itu ya, yaitu Jennifer Agam. Apa Jennifer Agam itu? Jennifer ke jeruk nipis peras gitu ya. Agam ane air kelapa, gane garam Himalaya. Sampeyan weruh garam Himalaya? Eme madu wah itu ya. Jadi buka puasa itu minuman yang paling menyegarkan itu. Apa kemiki? Jeruk nipis, peres, terus air kelapa, terus garam Himalaya. Garamnya jakak yang wasin itu, cuman baik. Apa mikir? Madu. Nunggu mana madu beli sih? Kakak toko. Jadi Bapak Ibu tarkul maksiat itu orang takwa. Maka hari ini saya ingin sampaikan siapakah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia udah puasa, dia sholat. Puasa, sholat, tapi suka berbagi. Banyak orang sholat tapi nggak peduli sama orang. Jadi di samping agamanya kuat, sosialnya kuat. Itulah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping dia optimis, bagaimana memajukan jamaah, tapi dia juga mengembirakan. Bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya semangat, bukan hanya ahli ibadah, tetapi dia juga bisa manfaat untuk orang lain. Karena itu doakan Bapak Ibu, di samping kita membangun ya masjid, musola, pondok pesantren, sekolah, hari ini kami ingin bergerak untuk masyarakat. Bagaimana anak-anak ke depan itu senang. Yaitu kami bercita-cita ingin mendirikan sport centermu itu ya, pusat olahraga. Bagaimana kita di sini Bapak Ibu di Kota Tegal mempunyai panahmu. Bagaimana kita warga kita dan bisa juga nanti dipakai oleh warga yang lain. Kita punya apa? Setelah panahmu apa? Kudamu. Ibu-ibu tahu nunggang jaran? Jaran temenan. Kudamu, Masya Allah, itu sunnah itu ya. Ini anak laki-laki itu kalau bisa wajib pakai kuda itu ya. Wa itu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Khail itu kuda itu ya. Wa itu mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Jadi Bapak Ibu ada 3 rencana kita. Bangun panahmu, kudamu, dan renangmu. Nah, ini sudah mulai pengurugan dan kemarin kita jalan-jalan ke Jalengkot itu di sana udah ramai. Sudah ada pom bensin kecil gitu ya. Kita punya 15.000 yang dulu wakafnya Pak Haji Mawardi ya. Sampai saya sekarang belum dimanfaatkan. Jadi kami itu punya tanah wakaf sebenarnya banyak. Makanya Bapak Ibu hari ini kalau Bapak Ibu pengen wakaf yang sempurna, jangan tanah tok, tapi berwakaflah sekalian. Itu Masya Allah ya. Jadi nggak buat PR, bingung, pusing pimpinan itu ya. Ya terima wakaf, bangunnya susah itu ya. Baik, siapakah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu wa ulaika humul muttaqun gitu ya. Mereka itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala
Karena perjuangannya luar biasa, karena ikhtiarnya luar biasa, karena dia sering berbagi, semangatnya nggak pernah lemah itu ya. Hidupnya bagaimana manfaat untuk orang lain. Maka ada 9 kriteria Bapak Ibu yang terdapat dalam surat 2. Surat 2 surat apa? Al-Baqarah ayatnya 177. Saya bacakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang hafal itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bas ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surat apa miki ya? Al-Baqarah ayat 177. Ada yang tahu surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Sawise Al-Baqarah surat apa? Ali Imran. Pirang ayat? Nah ya. Nanti ada metode hebat Bu. Jadi sekarang itu luar biasa. Maka anak-anak ini ya, bukan hanya urutan nama surat, sampai halamannya paham, sampai kalimat yang di atas paham, kalimat yang di bawah paham. Nah cita-cita kami pelan-pelan ingin menggunakan metode yang seperti ini ya. Tapi pelan-pelan ya. Asal sudah maju. Hari ini alhamdulillah Bapak Ibu di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Subulus Salam Putri ada 9 ibu-ibu yang luar biasa semangat gitu ya. Nah nanti program bulan Ramadan tahun depan mungkin kami sementara baru setiap Ramadan, padahal banyak itu WA, banyak itu yang daftar Ustaz, nanti setelah Lebaran kita mondok itu ya. Sementara tidak ya. Jadi kuatkan nanti untuk generasi akan datang dulu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mondok full itu kami sebulan bulan Ramadan, targetnya beda-beda. Kalau hari ini targetnya mudah-mudahan terpenuhi yaitu juz 30. Alhamdulillah ibu-ibu luar biasa. Jadi yang nggak biasa sholat duha kami didik sholat duha ibu-ibu. Yang nggak biasa zikir mungkin karena lupa zikir pagi, zikir sore. Ustazah kami itu sabar itu ya. Ibu-ibu itu kan kalau sudah kumpul kayak anak-anak ya Bu, ya Bu. Wong tua hari kumpul ya kayak anak-anak itu ya. Nah, kadang-kadang hari mangan ya rebutan itu ya. Balik lagi, tapi lucu itu ya. Dia punya karakter dan itu pendidikan luar biasa. Bagaimana kita ingin menjadi husnul khatimah. Maka siapapun, saya, Bapak, Ibu, jangan lupa di usia lanjut baca doa ini. Biar kita husnul khatimah. Ini dalam kitab Hisnul Muslim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min hisid dunya wa dzabil akhirah. Wis hafal apa dereng? Oh sarang-sarang Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Diulangi. Allahumma tok pisane. Allahumma ahsin akibatana, ya Allah jadikan akhir kita baik, akhir Ramadan baik, akhir umur baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita capek-capek nyari uang pagi siang sore bertumpuk-tumpuk, setelah meninggal uangnya nggak ada manfaatnya di alam kubur. Jangan sampai kita sudah puasa, sudah sholat, sudah zakat, setelah meninggal puasa kita, sholat kita, zakat kita kok nggak terpakai. Ini namanya bukan akhir yang baik, gitu ya. Maka siapakah orang-orang
yang akan menjadi sukses, ulaika humul muflihun, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang akan diangkat derajatnya sebagai orang-orang yang takwa. Maka saya ringkas saja langsung, ada 9 Bapak Ibu ya. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini, yaitu walakinnal birra man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dia percaya. Coba hari ini ada orang yang enggak percaya hari kiamat. Hari ini ada orang yang enggak percaya hari akhir. Surip nang dunia ya wis nganti mati, seneng kepeak kelapa muda dikupas-kupasin. Mumpung masih muda dipuas-puasin itu ya. Di omongan-omongan orang-orang yang enggak percaya hari akhir itu ya. Justru masa muda itu jadikanlah pemuda NA yang hatinya itu dirindukan oleh surga. Hatinya dirindukan apa? Kitanya itu merindukan surga. Siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga? Di antaranya hari ini, yaitu orang yang tahlil Quran, orang yang semangat dengan Al-Quran, orang yang semangat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang as-shaimin was-shaimat, orang yang berpuasa dengan luar biasa. Ini karena apa? Karena kita itu yaitu man amana billahi wal yaumil akhir. Yang kedua, siapakah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal malaikati, yaitu orang yang percaya kepada adanya makhluk Allah yang luar biasa yang namanya malaikat ya. Hari ini kalau kita nggak percaya malaikat, buat apa kuliah subuh? Karena kita ingin mencari doanya malaikat. Di antaranya Bapak Ibu, setiap pagi habis subuh itu ada 2 malaikat datang pada kita. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, orang yang infak di pagi ini diganti ya Allah. Yang doa malaikat, layak sunallah, tidak pernah bermaksiat, maka mustajab. Doanya mustajab ya. Mustajab itu diterima ya. Tapi kalau kita nyun sewu ahli maksiat, oleh dongawan bengesuk sore ya ora diterima kan Gusti. Kan apa? Bukan mustajab tapi ada hijab. Beda ya. Hijab ki ana penghalangnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu, orang ketemu rugi. Di bulan Ramadan ini seluruh para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan ke bumi. Maka siap-siaplah untuk menerima tamu Allah dari langit, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Kira-kira mulai engkau bengi aja turu bisa beli. Halo, mulai engkau bengi aja turu nganti malam lebaran bisa nopo bisa? Itikaf. Rasulullah itu di tahun wafatnya itikaf 20 dina. Kalau nanti malam kan sudah malam 15, berarti mestinya wingi 5 dina wingi itikaf. Sampeyan wingi itikaf napa mboten? Mboten. Pak Ustaz, nyung itikaf pengitok tapi awane nyambut gawe, kuwi arane semi itikaf. Lumayan. Jadi yang namanya itikaf ya 24 jam gitu ya. Maka Bapak Ibu saya mengundang gitu ya. Kami mengundang yang berkenan 10 hari terakhir kami ada itikaf. Ya 24 jam gitu ya. Si orang nyambut gawe gitu ya. Nah, puncaknya nanti pada tanggal 25, 26, 27. Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Insya Allah yang kita mengawali puasa ini malam 27-nya malam Jumat. Maka Bapak Ibu kalau nggak bisa 15 hari ya 10 hari, nggak bisa 10 hari ya 5 dina hari-hari ganjil. Orang bisa 5 dina awan bengi ya bengi tok ora apa-apa. Orang bisa 5 dina 3 dina. Nah, arah bisa 3 dina sadina. Orang kena danyang guys sadina guys. Malam 27 monggo kami tunggu.
mulai habis asar kita buka bersama, ikut sholat tarawih dipimpin oleh syekh dari Mesir. Kemudian kita setelah sholat witir baru ada pengajian dalam rangka itikaf. Jadi hari bis itikaf pengajian, ya orang mikir balik wong nang masjid terus oh. Sampai kapan? Sampai 24 jam. Monggo bapak-bapak ibu-ibu lo kan 30 dina cukup sadina be rugi ya, ayo ngelom ya, sehari boleh jadi ini yang terbaik bapak ibu. Kenapa? Wal malaikati, jadi wong sing goleti Lailatul Qadar percaya karena iman karo malaikat, karena pada malam itu malaikat akan diturunkan oleh Allah melebihi jumlah yang ada makhluk di muka bumi ini. Jadi Lailatul Qadar artinya malam yang begitu padat karena isinya malaikat tok gitu ya. Sampai ndeleng jalingkut kayak wingi lepan peresmian truk pada mene kabeh nyebrangnya kangelan. Lagi malaikat kayak apa? Jumlahnya tak terhingga. Maka wal malaikati, kalau kita pengen wa ulaika humul muttaqun, teruslah raih doanya para malaikat. Jangan sampai kita dilaknat oleh malaikat, bersungguh-sungguh untuk berteman dengan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah itu selalu akan didampingi oleh para malaikat. Nah ini, itu yang berapa tadi? Lemburan nulis kelalen itu ya. Jadi yang pertama apa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang kalau pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang hebat, menjadi orang takwa, ini yaitu kita harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang yang kedua adalah wal malaikati, maksudnya membenarkan adanya para malaikat yang merupakan utusan yang menghubungkan antara Allah dan para utusan. Malaikat yang paling tinggi namanya malaikat Jibril. Mengapa dia mengapa Allah milih malaikat Jibril dan dia malaikat yang paling mulia? Karena Al-Qur'an, Bapak Ibu. Bulan Ramadan, mengapa bulan yang paling tinggi dibandingkan bulan-bulan 12 bulan? Karena syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul yang paling tinggi derajatnya? Karena Al-Qur'an. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita pengen jadi orang mulia, ya bagaimana kita itu terus berdekat-dekat dengan Al-Quran, gitu ya. Yang ketiga, yang pertama tadi iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua iman kepada para malaikat. Nah yang ketiga Allah berfirman, wal kitabi, beriman kepada Alkitab. Alkitab itu merupakan ismu jins, nama jenis yang mencakup kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi dan ditutup, disempurnakan dengan Al-Quran. Jadi kalau hari ini ada orang yang masih menyaksikan Al-Quran, ada orang yang nggak senang, ini Al-Quran nggak benar, harus ada dihapus. Ya, ini karena dia itu orang yang nggak mempercayai kitab. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, teruslah kita sahabat yang paling setia ya Quran. Sahabat yang lain itu semu, wong lanang wadon seneng cinta luar biasa, wan bengi kumpul, dang mati kira-kira bareng ketemu beli. Ora bisa. Malah anak wong lanang seneng bojone mati, si bisane nyungkan kawin maning. Hari lanang kan lah kaidah, bojone mati, engko bengi langsung kawin, ya bisa. Anak beli wong kaya kiye. Anak malah gurung ninggal bebis kawin gitu ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu ini yang ketiga, kitab. Maka 1.027.000 huruf harus kita kenal, karena besok itu 1.027.000 huruf yang akan menemani kita. Orang yang ahli Quran itu bukan hanya yang hafal Quran Bapak Ibu. Orang yang bighairi hisab, yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, memang dia yang hafal Quran. Tapi karena syafaat Al-Quran, karena kita sering mendukung kegiatan Al-Quran, kita termasuk ahlul Quran, ahlullah khosotahu. Nah ini.
Jadi nggak usah kecewa. Kita nggak hafal Quran nggak apa-apa, asal mendukung kegiatan Al-Quran, menjadi pembaca yang baik gitu ya, menjadi pendukung pondok gitu ya, menjadi penyuplai makanan. Hari ini baru tadi telepon, Pak Ustadz, kapan pondokku sudah mulai? Sudah mulai gitu ya. Terus gimana, ada yang makan? Ya anak pondok ya nawang mangan gitu ya. Kenapa sih sampean nyumpan ngirim beras gitu ya? Itu termasuk ahlul Quran. Pirang kilo nyung direkan muni saton jadi nanjuk bu. Cuman kan pesantrennya tembe wong sanga, gua saton berasnya tambah ora bener gitu ya. Ini contoh ahlul Quran. Gitu. Jadi banyak bapak ibu sebenarnya orang-orang yang sayang sama kita. Nah tinggal kita itu mau bergerak apa enggak? Berdiri, bergerak, berlari dan terus berbuat yang baik untuk yang manfaat. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Inilah yang akan mengangkat derajat kita. Hari ini ada matahari malam hari. Kita mungkin nggak pernah lihat ya. Maka saya ngarang lagu judulnya Mencari Matahari di Malam Hari. Ternyata sudah ditemukan, sudah tahu. Sebenarnya sudah lama ya. Jadi misalnya satu tempat itu nggak ada malam, nggak ada siang. Malam hari ada matahari, siang hari ada purnama gitu ya. Di Norwegia gitu ya. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Negara yang luar biasa di sana. Nah, ini ya, itu kuasa. Jadi Masya Allah, besok matahari itu dalam kitab Aqidatul Mukmin, mataharinya bukan matahari ini. Jadi di padang mahsyar itu mataharinya beda. Karena matahari itu sudah dihancurkan oleh Allah, sudah dilipat. Idza samsu kuwirat. Jadi matahari ini di hari kiamat nanti akan dilipat oleh Allah. Dalam riwayat itu nanti matahari akan dilemparkan ke neraka. Panasnya kayak apa? Neraka udah panas. Nah nanti di padang mahsyar kita punya matahari lagi ciptaan Allah yang luar biasa. Dan matahari itu bisa menyejukkan orang-orang yang beriman. Karena apa? 2 surat saja. Suratul Baqarah wa Ali Imran, Bapak Ibu, 2 surat, yang satu Al-Baqarah, yang 2 Ali Imran, itu bisa menjadikan kita dinaungi. Di mataharinya nggak nyengat kita. Tiba-tiba ada kelompok 2 payung besar melindungi kita dari kepanasan. Yang lain kepanasan, kita nggak kepanasan. Itu baru 2 surat, apalagi 114 surat. Apalagi 1.027.000 huruf. Maka orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, ulaika wa ulaika humul muttaqun, yaitu orang-orang yang mengimani Al-Quran. Kemudian yang keempat, siapakah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wan nabiyyin. Bapak Ibu, beriman kepada seluruh nabi, dari nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir. Maka Bapak Ibu kenalkan anak-anak kita dengan nama-nama nabi. Kenali tokoh-tokoh kartun ya, Doraemon. Terus apa maning Bu? Iya kayak sampai ini dihafal itu ya. Kenalkan nama-nama nabi. Bagaimana ada nabi yang luar biasa, udah kaya raya, jadi raja, sampai dia bahasa jin bisa, bahasa tanaman bisa. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Jadi orang-orang kaya sekarang itu kalah dengan Nabi Sulaiman. Ya, orang kaya sekarang kan sombong-sombong, tapi Nabi Sulaiman nggak sombong. Dia tawadu, tunduk. Ya, lihatlah dalam surat An-Naml, begitu takzimnya Nabi Sulaiman ya, ketika ada semut-semut kecil. Makanya dalam riwayat besok orang-orang yang sombong itu kayak semut ya, apa diinjak-injak gitu ya. Oh yang sering sombong di atas dunia ini, suka korupsi, suka yang namanya sombong gitu ya, punya jabatan, punya kelebihan. Biasanya wong sing sombong kan sing oleh anak kelebihan ya. Wong sugih karo wong melarat sombong di. Wong sugih. Wong kota karo wong desa biasanya sombong di.
wong kota. Wong ayu karo wong ora ayu sombong ndi? Sampeyan si ayu apa ora? Ora, berarti ora sombong ya. Wis ora ayu sombong. Iki sombongnya apa itu ya? Terus ayu ki relatif ya Bapak Ibu. Umur 40 50 si ayu, tapi 50 mendhuwur wis medeni. Katone tayu barang gemuyu wong pada mlayu untune laka kabeh gitu ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, beriman kepada para nabi ya. Yang kelima, nah ini yang stressingnya di sini. Kita biasa telet wis jam 6 ya. Sampean ngantuk? Ari sampean ngantuk, rumusnya ndak ngantuk, ndeleng wong ngantuk. Ya, orang ngantuk. Sebab wong ngantuk ke lucu gitu ya. Wa atal mala lahubbihi. Nah ini yang kelima Bapak Ibu, firman Allah yang hal ini yang Allah akan mengangkat derajat kita, dan orang yang memberikan harta yang dicintainya. Rata-rata kita memberikan harta itu yang enggak dicintainya. Sisa, barang bekas, sebagian. Orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya adalah wa atal mala ala hubbihi. Sampean hari pengin main maring sedulure, maring kancane, maring jamae aja bekas. Sayur-sayur mambu. Kelambi-kelambi bekas. Duit-duit bosok. Jangan wa atal mala alam. Yang masih kita cintai, kita sehat, butuh dengan harta itu, tapi kita berikan, Masya Allah. Cobalah Bapak Ibu punya program di sisa-sisa umur ini, wa ata mala ala hubbihi, memberikan harta yang masih dicintainya. Bapak Ibu mungkin hari ini punya rumah. Ya Allah, rumah saya ini adalah tempat naunganku. Di sini aku sholat, di sini aku berkeluarga, di sini aku punya anak. Tapi ya Allah, harta yang aku cintainya, mudah-mudahan sepeninggal saya rumah ini tetap manfaat. Saya ingin wakafkan ya Allah. Itu satu. Ya Allah, saya punya istri. Istrinya diwakaf. Kalau saya meninggal ya Allah, mudah-mudahan istri saya bisa melanjutkan kegiatan dakwah saya. Dudu bojone diwakaf Allah. Ana wong wadon sing manjing surga ngucluk. Ngerti ngucluk? Ngucluk siapa? Yang ngucluk lah, ngucluk lah. Wong lanang heran. Ki bisane wong wadon manjing surga ngucluk. Diikuti anak-anaknya maning. Rasulullah pernah menggambarkan dia itu wanita yang cantik dan kaya raya. Punya suami ganteng luar biasa. Sepeninggal suaminya banyak orang yang datang. Biasanya kan ya, wong randa ayu, ya wis oh. Ora tangga ceprek, ora tangga ado pada apa Bu? Pada takon itu ya. Yuk apa Mas, pengen nikah maning? Mboten. Nyumpan gede-gede nake bocah. Ya, saya amanat dari suami saya. Bagaimana anak ini bahagia, bermanfaat dunia akhirat. Gambarannya anaknya akeh Bu, anak 10 lah ya. Sampeyan anaknya pira? Sangat kurang siji berarti. Kadang wong kadang kon ngaji nyung repot anaknya pira. Ya. Kanjeng Nabi hari kongkon ngaji, hari kon dakwah ora tau repot. Kanjeng Nabi bojone pira? Bojone siji be repot. Royal temen, bojone akeh tembe repot itu ya. Nah, hanya apa? Saya ingin membesarkan anak-anak ini agar anak-anak ini berguna bagi dunia dan akhirat. Singkat cerita, anak-anak itu menjadi ahli Quran semua. Dia itu masih punya nafsu. Kalau nikah bisa, tapi ini saya sayang sama anak-anak untuk generasi yang akan datang. Ki wong wadon kiye randanom, itu randa tua ta suka no. Randanom, ayu, sugih, tapi dia rela untuk tidak nikah lagi karena ingin mengangkat anak-anak. Sebab hari wong wadon nikah maning mesti cintanya terbagi. Orang mungkin lah
Lah wong wadon lu dene taat karo lanang, ya anake karo sapa? Ayo. Makanya anak ke 10. Bu, misale sing randang ajong. Saiki diatung randa karo ora randa ke randa. Mbok kapan-kapan gawe pondok khusus randa itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah wanita yang ahli surga luar biasa. Karena apa? Karena dia itu ya termasuk bagian dari ini. Maka bismillah wa atal mala la hubbihi ya. Kita bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik harta yang masih dicintainya. Sebab ada hadis afdhalus shadaqah anta saddaqa wa anta sahihun sahihun ta'mulul ghina wa tahsyal faqra. Seutama-utama sedekah adalah engkau mensedekahkan harta ketika engkau berada dalam keadaan sehat. Jadi hari sedekah lagi waras. Sedang meriang. Sedang meriang kan kebutuhannya kayak obat. Lagi waras kan ora. Bersedekahlah dalam keadaan sehat, lagi membutuhkan. Wong sehat ya butuh, pengen tuku mobil, pengen tuku kereta, pengen tuku pesawat, ya. Tapi dia itu, masya Allah, dia memberikan harta yang paling dicintai, yang masih dicintainya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika orang-orang Mekah pindah ke Madinah, Yastrib waktu itu, Muhajirin dan Ansor disatukan. Maka Rasulullah mempersaudarakan sahabat. Di antaranya Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang dipilih Rasulullah, Muhajirin Ansor. Jarene wong Ansor, kon wis sedulure nyongke saiki tak bagi loro. Hartane ke pohon kurma kebun kurma bagi loro. Ke umah gede nemen bagi loro. Bojone nyong loro. Si pipen bojone tak bagi loro. Kon pan milih sing nom apa sing tua. Kira-kira bapak-bapak hari kon milih sing ndi? Sing jawab ibu nyong takone bapak-bapak. Ayung semangat nemen ibu jawab. Apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Terima kasih. Bukan saya menolak pemberian engkau wahai saudaraku, tetapi tunjukkan saja di mana tempat berjualan. Oke, maka ekonomi itu penting Bapak Ibu. Hari ini kita itu jangan buta dengan partai. Wa aidulahum mastata'tum min quwwah itu yang. Jadi ke depan itu anak-anak kita itu generasi yang akan datang itu akan menghadapi permasalahan yang berat. Bagaimana ada program 24, bagaimana penghabisan 29, bagaimana 32 umat Islam nanti akan di bumi hanguskan kalau tidak menjadikan generasi-generasi yang kuat. Maka janganlah kita buta sama politik. Hari ini kita itu membiarkan politik, akhirnya orang pengajian anak dibubarna apa itu ya. Nah ini karena kita nggak kuat Bapak Ibu. Maka mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang rendah. Wa atamala ala hubbihi. Ini materi masih banyak, mungkin nanti akan disambung pada Jumat yang akan datang. Nanti pas giliran saya hari Jumat tanggal 27 Ramadan, insya Allah nanti yang nyampaikan Pak Syekh Dr. Abdul Hamid dari Mesir itu ya, pas Jumat, pas jadwal saya. Jadi nanti saya ada Jumat satu lagi, nanti bisa dilanjutkan materi ini insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.